Kami langsung saja mengajak Anda membahas terkait dengan penangkapan pengasuh Ponpes Pati yang menjadi tersangka kasus kekerasan seksual bersama asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian PPPA Ciput Eka Purwiyanti serta Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono Sudi Utomo. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Mbak Nisa, Mbak Ciput. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore Pak Arief. Baik. Terima kasih. Baik, ini sebetulnya kabar baik dan juga kabar duka begitu ya untuk dunia pendidikan keagamaan. Kabar baiknya adalah bahwa pelaku sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Mungkin saya pertama ingin ke Ibu Ciput dulu. Bu Ciput, kita lihat lagi-lagi sejumlah perempuan dan ini masih pelajar menjadi korban pelecehan oleh orang yang punya kuasa, dalam hal ini pengasuh pondok pesantren begitu. Bagaimana sebetulnya dari Kementerian PPPA melihat kasus ini dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian PPPA dengan kasus ini? Ya, terima kasih Mbak Nisha. Jadi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, kami tentu turut terluka dengan terjadinya ini. Dan konsentrasi kami tentunya yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi para korban, terutama korban yang telah berani melapor untuk mereka mendapatkan layanan pendampingan dan juga pemulihan sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang TPKS. Nah, sejak pertama korban ini melapor di tahun 2024, layanan pendampingan itulah diberikan oleh teman-teman di daerah, yaitu oleh psikolog klinis dari UPTD PPA Pati dan juga kasusnya dikelola oleh UPTD PPA Pati. Namun demikian selama proses penyelidikan rupanya terjadi kendala dan baru dapat dilakukan penetapan tersangka di akhir April yang lalu. Nah, tentu selama proses itu kita bisa yakini bahwa kekerasan yang terjadi ini adalah bentuk kekerasan berbasis gender, di mana terjadi relasi kuasa yang sangat timpang gitu ya antara pelaku yang memang dalam sistem pembelajaran dan kehidupan di pondok pesantren adalah menjadi tokoh yang harus dipatuhi oleh santri-santrinya. Tentu ini pada saat tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi, kemudian juga dibarengi dengan relasi pengasuhan yang setara antara orang tua dengan pengasuh di pondok pesantren, hal-hal seperti apa yang sudah terjadi ini tentunya bisa lolos dari pengawasan untuk jangka waktu yang panjang. Jadi sebetulnya sebelum korban ini berani mengadu kepada orang tuanya dan kemudian ditemani untuk mengadu ke polisi, korban sudah mengalami selama 7 tahun sejak dia berumur 14 tahun Mbak Nisa. Jadi ini dapat kita bayangkan seorang anak mendapatkan perilaku pelecehan seksual dari orang yang dia percaya, yang harusnya dianggap sebagai orang tua. Di mana dia dititipkan oleh orang tua kandungnya di situ untuk belajar. Nah itu sampai saat ini korban masih menghadapi trauma. Dan ini adalah menunjukkan bahwa proses-proses dari sisi pendampingan psikososial yang tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang cepat pada saat pelaku memiliki relasi kuasa yang sangat kuat, bisa mempengaruhi saksi lain, bisa mempengaruhi orang tua wali dari korban, ataupun orang-orang lain di sekitar korban. Hal ini akan turut memperberat trauma dan rasa takut serta rasa rendah diri, merasa kehilangan jati diri dan lain-lain pada si korban. Sampai saat ini dia masih terus harus didampingi secara psikologis, gitu Mbak Nisa. Oke, baik, cukup sangat memprihatinkan begitu ya terkait dengan kondisi korban. Nanti akan kita tanyakan lagi, tapi sebelumnya saya juga ingin ke Pak Arief. Pak Arief, kalau dari Kompolnas sendiri menaruh perhatian khususkah terhadap kasus ini, Pak Arief? Ya, terima kasih Mbak Anissa, Pak Ciput dan rekan-rekan yang lain. Memang sejak kasus ini mencuat beberapa waktu yang lalu, kami selalu mengkontak Polda Jateng, khususnya Polresta Pati. Nah, kami mendapatkan informasi, ternyata betul yang dibilang Mbak Ciput itu, korban yang pertama itu adalah masih berusia 14 tahun jalan 15 ya, karena kelahiran 2005 bulan September. Nah, kejadian itu sudah lama, sudah diawali dari tepatnya yang bersangkutan juga belum lupa, tapi yang jelas awal tahun
2020 sampai ke 2024. Kemudian awal 2024 korban lapor ke orang tua. Kemudian orang tua juga membawa ke rumah sakit Mitra di Pati, Kabupaten Pati. Kemudian lapor polisi. Lapor polisi itu kalau tidak salah bulan Juli 2024. 24, Iya. betul. 24 kemarin, cuman agak kurang cepat direspon sama Polres Pati. Si pelapor ini orang tua sendiri itu baru di BAP 2 bulan kemudian. Nah, tetapi yang kami berikan apresiasi juga gerak cepat dari Polresta Pati itu sendiri. Jadi Polresta Pati juga memeriksa dari rumah sakit Mitra, keahlian, kemudian dari scientific crime investigation dengan digital forensik. Jadi handphone dari korban juga diperiksa. Kemudian barang bukti yang lain seperti celana dalam juga diambil keterangannya, termasuk memeriksa saksi-saksi ahli pidana. Nah, kemudian dengan sejumlah saksi sudah diperiksa, baru tersangka ini sudah 2 kali diperiksa, tapi ya baru kemarin, maksudnya baru kemarin yang terakhir 6 April 2026 dan awalnya Februari tahun ini juga. Nah, kemudian yang kami juga sayangkan dengan hasil ini, kenapa kok tidak segera melakukan gerak cepat? Karena Polresta Pati itu sendiri sudah menaikkan ke tingkat penyidikan itu bulan September 2024. Artinya kalau sudah naik tingkat penyidikan berarti sudah ada tersangka, penetapan tersangka. Nah, ini kenapa setelah ada viral baru bergerak untuk dijemput secara paksa tersangka. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, baik. Ini sangat jelas informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief begitu ya. Saya juga ingin meminta tanggapannya dari Bu Ciput. Bu Ciput, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa kemudian ini bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi korban, terutama ketika adanya relasi kuasa, dan itu sangat mempengaruhi kesaksian-kesaksian dari para saksi begitu ya. Namun kita ketahui kasusnya tampaknya berjalan begitu alot begitu ya, bisa kita bilang, karena bergulir dengan lama sekali. Kalau tanggapan dari Kemen PPA seperti apa, sehingga juga ini kan bisa menghambat proses pemulihan dari korban dan juga pemberian hak-hak terhadap korban, Bu Ciput? Ya, terkait dengan proses pemulihan, alhamdulillahnya ini pendampingan cukup intens, Mbak Nisa. Jadi meskipun tadi sebagaimana saya sampaikan, trauma itu masih dirasakan, karena itu hal yang memang wajar ya, sebuah kejadian yang memilukan bagi seorang anak. Tetapi hal tadi poin bahwa pada saat sudah ada gelar perkara, artinya kemudian sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan, sebetulnya saya yakin ya Pak Arief bahwa satu kesaksian korban dan satu alat bukti itu sudah terpenuhi sebetulnya. Nah, itu yang betul sama-sama kami sayangkan, mengapa penetapan tersangka ini tidak segera cepat ditetapkan di September 2024 dan kemudian juga penahanan. Nah, proses identifikasi kami ini juga masih berhubungan dengan relasi keberadaan pondok pesantren ini terkait izin dan lain-lain dengan Kementerian Agama. Nah, kita ketahui bahwa Kementerian Agama itu baru memiliki peta jalan pondok pesantren ramah anak itu baru tahun lalu, tahun 2025. Dan setelah itu kemudian saya yakin, saya baru pertama kali ini mendapatkan komen dari seorang Menteri Agama tentang kasus kekerasan di pondok pesantren. Sependek pengetahuan saya menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, utamanya di pondok pesantren, baru pertama kali ini saya menemukan ada komentar dari Menteri Agama. Itu sangat kami apresiasi kepada Prof. Nazaruddin Umar. Dan ini menunjukkan bahwa sudah ada alur yang jelas gitu dari Kementerian Agama. Ya. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh teman-teman UPTD PPA dan juga Kepolres Pati menghubungi kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, yang kemudian karena memang Kementerian Agama itu adalah vertikal, bukan otonomi daerah, Mbak Nisa, maka ada proses yang harus dipenuhi. Ya. Jadi dari kabupaten kemudian meminta petunjuk dari provinsi, dan provinsi baru kemudian minta petunjuk dari atau rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Islam di Kementerian Agama. Nah, itu yang baru akhir-akhir di awal tahun 2026 ya Pak Arief baru ada, sehingga itu kemudian
membuat polisi juga yakin, karena kami juga mendengarkan pandangan teman-teman penyidik. Kehati-hatian itu memang diperlukan, meskipun Undang-Undang TPKS menjamin bahwa semua kasus kekerasan seksual itu tidak dapat diselesaikan di luar peradilan. Tetapi kan kita juga paham bahwa ada mekanisme hukum yang juga bisa diakses oleh terlapor gitu, misalnya pra-peradilan gitu ya Pak Arief ya, yang itu coba dijaga oleh teman-teman penyidik agar kerja-kerja proses penyidikan itu tidak terlalu panjang gitu. Nah ini kemudian terkait relasi kuasa tadi Mbak Nisha, karena kemudian sudah terbuka ada beberapa saksi korban yang bersedia untuk diambil keterangan. Kemudian karena pelaku tadi terlapor, waktu itu belum ditetapkan tersangka, terlapor ini tidak segera ditahan, ditetapkan tersangka, ada peluang beliau untuk mempengaruhi para saksi korban tadi, sehingga mereka menarik kembali pernyataannya. Nah itu yang kami paham sebagai kesulitan teman-teman penyidik pada saat itu. Oke, baik. Kalau begitu terakhir saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, karena kita lihat begitu ya, kasus berlarut ini sangat lama, dan begitu juga dengan proses penyidikan, tadi juga Anda sempat menyampaikan sedikit begitu kegelisahan juga terkait dengan proses penanganannya. Lantas evaluasi dari Kompolnas terhadap penanganan kasus ini seperti apa Pak Arief? Singkat saja silahkan. Ya, yang paling penting karena kejadian ini diawali dari 2020, terus 2024 itu baru dilaporkan orang tua korban yang pertama. Nah, sekarang 2026 ini kan ada KUHP baru dan KUHP baru serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Jadi penyidik memang memerlukan waktu juga untuk bisa memahami perubahan peraturan ini. Tapi yang jelas tetap harus diterapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Betul yang dibilang Mbak Ciput tadi. Jadi di dalam Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual itu 12/2022 itu tidak boleh ada penyelesaian di luar pengadilan atau restoratif justice kecuali pelakunya anak-anak. Kemudian yang kedua, ini adalah delik umum, bukan delik aduan. Jadi tetap harus diproses pidana. Nah, kami juga memberikan apresiasi. Baru kemarin ditangkap pelakunya. Ini harus segera ditindaklanjuti. Apalagi sudah ada arahan dari DPR RI, kemudian dari Menteri Agama, Mensos, dan KPAI. Jadi kami mohon penyidik Polresta Pati khususnya harus serius menangani perkara ini, karena seperti tadi Mbak Nisa katakan, ini adalah lembaga pendidikan agama, jadi harus bisa menjadi contoh bagi institusi-institusi yang lain yang melaksanakan kegiatan serupa. Demikian Mbak Nisa. Baik, kita akan terus jalannya kasus ini. Terima kasih kalau begitu atas pandangan dan juga update yang sudah disampaikan Bu Ciput dan juga Pak Arief. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Arief.